KIT Sinar Melati yang kebetulan juga mengampu sebagai guru kelas kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan ini adalah wawancara saya yang pertama. Selamat siang Bunda Endah. Selamat siang Bunda Sisi. Baik, pada kali ini kita akan ngobrol kaitannya dengan pengambilan keputusan yang ada di lembaga Ibu, begitu. Sesuai dengan modul yang sudah saya pelajari, di mana dalam sebuah pengambilan keputusan kita akan mengenal dengan adanya 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip dan bahkan sampai ke pengujian dari keputusan tersebut. Nah, kita mau ngobrol nih sharing-sharing Bu Endang kaitannya dengan pengambilan keputusan di lembaga yang Bu Endang pimpin. Pertanyaan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan gitu nih kaitannya dengan pengambilan keputusan. Selama ini ya, bagaimana nih sekolah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi dilema etika ini adalah sesuatu yang kaitannya hal yang benar dan yang benar. Kemudian bujukan moral itu kaitannya dengan sesuatu yang memang benar dan yang salah gitu. Yang dipertanyakan tadi yang kedua-duanya atau kedua-duanya, betul. Ya. Baik, untuk di lembaga ini ya, terutama di PKIT Sinar Melati ini, bahwa ada 12 guru di sini, jadi cukup bervariasi untuk ini ya, mungkin pendapat atau karakter dan lain sebagainya. Juga ada 170 anak, jadi mungkin kemungkinan untuk ada kasus-kasus atau dilema-dilema itu sangat besar. Ditambah lagi dengan adanya dengan 170 anak, otomatis ada 170 wali juga ya. Dan untuk selama ini yang saya lakukan sebagai yang dituakan di sini ya, untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di lembaga ini, yang pertama yaitu kita telusuri dulu dari mana sumber masalah itu, pihak-pihak mana yang terkait. Dan saya tanyakan juga kepada guru-guru yang ada di TKIT Sinar Melati ini sebagai sumber-sumber informasi. Nanti dari sini kita akan ambil langkah-langkah selanjutnya. Baik. Berarti ada upaya untuk kita mengidentifikasi dulu katanya. Baik Bu Endang, selama Bu Endang menjalankan pengambilan sebuah keputusan begitu, ada 2 kepentingan yang sama-sama benar nih. Kemudian ada yang benar atau tidak benar nih. Nah, ini gimana nih dalam menangani kasus tersebut nih? Iya. Sering ya terjadi seperti itu ya. Dilema, istilahnya baru ya, ya. Dilema kalau keseharian kan kita terkadang terbentur oleh dua permasalahan. Betul. Kita tuh harus memilih yang kanan atau yang kiri. Mungkin padahal kedua-duanya itu sama benarnya misalnya. Atau mungkin kalau yang satu salah, yang satu benar kan gampang kita pilih yang benar. Tapi yang menjadi permasalahan ketika itu tuh sama-sama benar. Jadi kita harus benar-benar mencari resiko-resiko apa nanti. Jika kita memihak ke permasalahan A misalnya, nanti kita kaji dulu nanti resiko yang pahitnya apa gitu ya. Nanti juga kita nanti kemungkinan terburuknya apa. Jadi kita lebih ke menganalisis resiko yang bakal terjadi gitu ya. Baik. Kemudian apa nih, ketika sudah teridentifikasi, kemudian sudah melihat ke resikonya bakal seperti apa, langkah-langkah atau prosedurnya gimana nih menurut Bu Endang nih? Sesudah kita identifikasi artinya alangkah baiknya jika itu kita ambil keputusan itu tidak secara sepihak. Baik. Jadi kita duduk bersama dengan mungkin pihak-pihak yang terkait itu dari mana saja, apa saja, siapa saja yang terlibat. Nah, setelah kita identifikasi, kita duduk bersama dengan kepala yang dingin. Pasti tentunya ya. Yang utama. Nanti insya Allah dengan kekeluargaan kita berbicara baik-baik, diharapkan nanti akan
dapat apa kita capai lah, Baik, kita baik. capai langkah yang paling benar. Berarti langkah atau prosedurnya adalah komunikasi, kemudian mencari suatu titik tanpa kita membuat intimidasi sehingga tumbuh kekeluargaan dan mencapai sebuah keputusan yang baik. Baik Bu Endang, sudah komplit sebenarnya, tapi saya ingin mengulik lagi dari Bu Endang ini. Hal apa saja sih yang selama ini Bu Endang anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan dilema etika ya? Karena kalau dilema etika ini sebenarnya lebih menarik ketika kita membahas itu. Kalau yang paling penting itu adalah kita tuh jangan sampai kita tuh saling menyakiti ya antara pihak-pihak, jangan sampai nanti ada salah satu pihak itu yang merasa dirugikan atau yang menjadi korban. Kok Bunda Endang kok pilih kasih seperti itu, nah nanti kita pilih jalan yang terbaik, kita minta pendapat dari satu dan yang lainnya sehingga nanti diharapkan langkah ini yang saya anggap nanti menjadikan keputusan itu saling menghargai. Baik. Berbicara tentang keputusan nih, tentu ada sesuatu yang menantang. Ketika kita sudah memutuskan tuh kadang nggak bisa tidur gitu, ada yang menantang. Menurut Bu Endang nih, apa sih yang merupakan tantangan ketika kita membuat sebuah keputusan terkait dengan dilema etika? Iya betul sekali Mbak Sri. Karena ini apalagi itu adalah melibatkan misalnya dua atau beberapa pihak yang nanti jangan sampai itu kita menghakimi yang satu dengan yang lainnya, terus kita saling menjaga, jangan sampai ada tadi yang saya katakan, jangan sampai ada yang merasa tersakiti. Pokoknya intinya itu kalau Jawanya itu jangan sampai awak itu ya karena ada rasa orang enak itu ya. Jadi ada rasa yang nggak enak antara satu yang dengan yang lain. Jadi diharapkan itu tetap saya bisa menjadi mengambil keputusan yang benar sehingga tidak menyakiti satu dengan yang lain. Berarti bersikap netral ya, dan tidak menghakimi serta mengedepankan prinsip kekeluargaan begitu. Baik. Ada nggak nih Bu Endang? Misalnya ini di lembaga saya ini harus saya jadwalkan tertentu untuk penyelesaian atau membahas tentang keputusan gitu. Ada tidak? Ada sebuah misalnya waktu atau jadwal tertentu kaitannya dengan pembuatan keputusan gitu. Kalau terkait jadwal khusus itu mungkin nggak ada ya. Mungkin sekalinya ada permasalahan itu kita selesaikan secara insidental. Mulai dari kita identifikasi masalah, terus kita lakukan diskusi sampai akhirnya kepada pengambilan keputusan itu kita lakukan segera setelah ketika ada ini permasalahan yang berarti insidental ya. Jadi memang tidak terjadwal secara khusus gitu. Memang jarang kita jalan khusus ya. Kemudian Bu Endang, faktor-faktor apa sih yang menurut Bu Endang di lembaga ini cukup mempermudah nih dalam pengambilan keputusannya Bu Endang nih, karena memang tuntutannya seorang pemimpin kan seperti itu, tapi faktor apa sih yang bisa mempermudah Bu Endang dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau alhamdulillah selama ini dari guru-guru yang ada di TKJ Semarang ini, kemudian anak-anak, kemudian dari orang tua murid juga, kebetulan pada tahun ajaran 2023-2024 ini iklim sekolah di sekolah kami itu saya merasa itu kondusif. Jadi untuk mengambil keputusan itu ketika kita ada masalah kita selesaikan secara keluarga, itu kita dapat mengambil keputusan yang baik Bu Endang. Ini adalah hal yang luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Endang. Bu Endang sudah memberikan jawaban yang menurut saya itu sudah hampir sesuai dengan apa yang saya pelajari begitu ya Bu Endang. Kemudian ini dia dari hasil ngobrol kita ini, apa nih pelajaran yang bisa Bu Endang petik nih kaitannya dengan pengambilan keputusan dilema etika? Jadi dari ngobrol-ngobrol ini ternyata yang selama ini tuh saya jarang ya mendengar kasus apa itu
Dilema IPK dan bujukan moral. Iya ya betul. Sebenarnya istilah yang baru Betul betul. kalau selama ini kan kita ya ada permasalahan Iya. tapi tidak disebut dengan istilah Betul itu. ya, tidak detail gitu ya. tidak Iya. detail. Tapi untuk pengambilan keputusan dan langkah-langkahnya itu saya rasa itu hampir Iya, mendekati dari iya, apa yang betul. yang Terima kasih sekali Bu Endang, pengalaman yang luar biasa saya dapat dari sharing kita, dan mungkin besok kita akan ketemu lagi ya terkait dengan keputusan bagaimana cara kita menguji begitu seperti yang saya katakan. Dan Bu Endang, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk saya, dan kita ketemu lagi lain waktu. Demikianlah percakapan atau wawancara saya bersama Ibu Endang, Kepala Sekolah TKIT Sinar Melati, kaitannya dengan pengambilan keputusan. Terkait tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1 kepada pimpinan TK Perintis. Selamat pagi Ibu Katina. Selamat pagi Bunda Sisi. Terima kasih atas waktunya untuk pagi hari ini. Sebelumnya saya akan mengajak Bunda untuk ngobrol-ngobrol kaitannya dengan pengambilan keputusan yang selama ini terjadi di lembaga TK Perintis gitu. Jadi menurut modul yang sedang saya pelajari bahwa dalam pengambilan keputusan untuk kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita menganut ada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, kemudian bagaimana keputusan yang sudah terbentuk itu kita uji. Nah, baik. Kita akan sharing-sharing lebih lanjut. Bu Kartina berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan gitu. Selama ini bagaimana Bun? Sekolah ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mungkin itu dilema etika atau bujukan moral. Kalau saya pribadi, saya itu pertama melakukan diskusi dulu dengan guru yang lain untuk mengidentifikasi masalah, atau mengidentifikasi kasus yang sedang dihadapi, termasuk dilema etika atau rujukan moral. Rujukan moral, Rujukan moral gitu. ya, rujukan moral. Walaupun sebenarnya bagi saya pribadi itu tentang hal itu tuh masih belum saya pahami betul karena baru saya dengar di saat ini. Jadi, itu merupakan kata baru ya, dilema etika dan bujukan moral. Baik Bunda. Kemudian selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di mana nih ada 2 kasus yang mempunyai kepentingan yang sama, benar dan sama-sama mendukung pada nilai kebajikan. Apa nih yang dilakukan oleh Bunda nih? Ya, yang saya lakukan ya diskusi lebih dulu dengan guru yang ada. Baik, untuk mengambil suatu keputusan dengan menimbang sisi positif atau negatif dari berbagai sudut pandang untuk menentukan prioritas atau konsekuensi yang baik. Berarti ada diskusi, kemudian ada penimbangan resiko baik buruknya, begitu ya, luar biasa. Kemudian nih Bun, langkah-langkah apa sih yang selama ini sudah dilakukan untuk mencapai itu? Ya, pertama-tama identifikasi masalah Betul. Yang kedua itu melakukan diskusi dengan teman sejawat atau guru yang ada di lembaga tersebut. Kemudian ketiga mengkomunikasikan pemecahan masalah yang akan diambil. Kemudian yang terakhir tindakan apakah atau pengambilan keputusan tersebut. Oh baik, berarti ada identifikasi, kemudian ada komunikasi dengan teman sejawat, kemudian langkah-langkah apa untuk mengambil keputusan dan akhirnya ditetapkan sebuah keputusan. Baik, lanjut nih Bun, kita sharingnya ini. Selama ini apa sih hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dilema etika sesuatu yang benar dan benar gitu ya. Monggo benar. Gimana nih? Apa yang terjadi nih? Ya, kita membicarakan segala permasalahan tersebut dengan guru di lembaga kami, ya, lembaga perintis ini, supaya tercapainya keputusan yang sangat baik atau bisa dikatakan bijaksana. Pokoknya keputusan yang
bisa dipertanggungjawabkan. Bisa Betul. Artinya bahwa keputusan itu memang disepakati bersama, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Kemudian nih, kalau kaitannya dengan mengambil keputusan tentu ada tantangan ya, Bun. Nggak selamanya ketika kita mengambil keputusan tuh mulus-mulus aja. Apa sih tantangannya ketika kita mengambil keputusan? Ya tentu saja, karena untuk mengambil keputusan itu tidak mudah. Pasti banyak tantangan. Tantangannya pertama itu tidak enak. Betul. Tidak enak mengambil keputusan, walaupun keputusan tersebut sudah kita bicarakan dengan lembaga. Iya. Jadi ya itulah. Baik. Berarti ketika muncul rasa tidak enak, sebenarnya kita perlu nih melakukan pengujian gitu ya, pengujian terhadap keputusan yang akan kita. Baik, Bun. Ada nggak nih di lembaga ini, di TK Perintis ini ada waktu-waktu khusus gitu? Oh, kita akan membahas terkait pengambilan keputusan gitu, atau bagaimana nih teknisnya nih untuk waktu? Kalau waktu itu tidak terjaga. Tergantung misalnya ada kasus, baru kita Baik. Berarti insidental gitu ya. Baik. Kita sharing lanjut, Bun. Adakah seseorang nih atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah lembaga ini untuk mengambil keputusan atau penyelesaian dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang sangat mudah kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Jadi kita tidak secara pribadi. Baik. Berarti sharing, kemudian berdiskusi begitu nih. Dan ini, Bun, dari apa yang telah kita sampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa kita petik dari obrolan kita? Nah, kita dari awal ngobrol tentang hal tersebut, ya kita yang bisa saya petik itu dapat menyelesaikan masalah itu dengan pertama mengidentifikasi masalah sebelum kita mengambil keputusan, dan tindakan apa yang tepat yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, Bun. Berarti kalau dari obrolan ini bisa kita simpulkan bahwa di dalam lembaga perintis sudah ketika ada dilema etika yang memang harus diambil sebuah keputusan, sudah mengadakan identifikasi, kemudian komunikasi dengan warga sekolah yang ada di sekolah ini, kemudian menimbang bagaimana resikonya, kemudian segera memutuskan keputusan apa begitu. Baik, berarti luar biasa ya apa yang sudah dilakukan di lembaga ini. Hampir semuanya sudah masuk dengan materi yang saya pelajari di modul dan selama pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bunda Partina yang sudah meluangkan waktu untuk saya pada pagi hari ini. Nanti lanjut kita akan sharing terkait bagaimana kita mengambil keputusan yang baik untuk lembaga. Sama-sama sudah sistem dan semuanya itu bermanfaat. Siap. Terima kasih Bunda. Demikianlah wawancara kedua saya pada kesempatan hari ini.